warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal Al-Ijtimaiyah volume 1 nomor 1 tahun 2015 oleh Jasafat yang berjudul Manajemen Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah pada Baitul Mal Aceh Besar. Dan kesimpulan saya yaitu zakat adalah ibadah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern, insya Allah akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Dan zakat juga itu sebagai sarana terwujudnya kesalehan sosial, dan zakat juga merupakan alat efektif untuk mewujudkan tujuan yang juga diharapkan akan dapat mempengaruhi efek pembangunan. Baiklah, pada poin pertama saya akan menjelaskan tentang istilah zakat, infak, dan sedekah, yaitu menunjuk kepada satu pengertian, yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infak, dan sedekah memiliki persamaan dalam perannya, memberikan kontribusi yang signifikan dalam pementasan kemiskinan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infak dan sedekah adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu disebut infak dan sedekah. Zakat ditentukan nisabnya, sedangkan infak sedekah tidak memiliki batas. Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya, sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja. Selanjutnya yaitu poin kedua, manajemen zakat, infak, sedekah di Aceh Besar. Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dan zakat sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Quran bahwa Allah memerintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memungut zakat. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Dalam operasional zakat, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk amil zakat. Penunjukan amil zakat memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai tanggung jawab terhadap tugasnya memungut, menyimpan, dan mendistribusi harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat. Aturan dalam At-Taubah ayat 103 dan tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut mengandung makna bahwa harta zakat dikelola oleh pemerintah. Yang selanjutnya itu poin ketiga, prinsip-prinsip pengelolaan zakat di Aceh Besar. Dalam pengelolaan zakat di Aceh Besar,
semestinya melaksanakan beberapa prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Diantaranya yang pertama yaitu prinsip keterbukaan. Artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Dan yang kedua, prinsip sukarela. Artinya bahwa dalam pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Yang ketiga, prinsip keterpaduan, dan yang keempat, profesionalisme, dan yang kelima yaitu prinsip kemandirian. Dan selanjutnya yaitu poin keempat, pola manajemen zakat di Aceh Besar. Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi koordinasi tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia, dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari pemberian motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan pemberian reward, dan sedangkan pengawasan meliputi tujuan pengawasan, tahap pengawasan, serta kedudukan pengawasan. Dan poin 5 yaitu pengelolaan dan pengalokasian zakat profesional dan produktif di Aceh Besar, yaitu yang pertama, pengelolaan zakat melalui sistem in-kind, dan yang kedua, model pengelolaan zakat melalui sistem revolving fund, yang ketiga, manajemen musaki, yang keempat, database musaki, yang kelima, manajemen pemberdayaan mustafik. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurangnya datang dari saya dan lebihnya itu datang dari Allah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.